Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ada di podcast Hai Jumat untuk kesempatan pagi hari ini. Radio Suara Tubira masih bekerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang. Ada beberapa sesi yang sudah kita lakukan gitu ya, obrolan bersama teman-teman. Jadi hari ini dari PKB Kecamatan Tembelang ada Ibu atau Mbak saya panggilnya ya. Mbak aja, biar Mbak aja. Kayaknya cocokan Mbak aja gitu. Iya. Tapi kalau di lapangan gimana panggilnya? Macam-macam sih. Pokoknya jangan Mbah. Ada Mbak Miftahul Adima SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Mbak Nuriah Puspa Indah SPD dari PKB Kecamatan Mojo Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nuriah. Saya bilang Mbak Nuriah apa Mbak Puspa? Boleh Puspa, boleh. Puspa, oke. Supaya lebih enak kita buka masker ya. Insya Allah sudah aman, sudah sesuai dengan prokes dan sudah divaksin. Covid-nya segera hilang ya. Insya Allah benar-benar segera hilang. Dan hari ini yang kita obrolkan seru seputar peran pria dalam KB dan kesehatan reproduksi. Kalau ngobrolin tentang peran pria dalam KB ini kan kayaknya kok selama ini yang dilakukan itu wanita ya, kebanyakan gitu ya. Kalau pria mungkin persentasenya sedikit yang melakukan KB. Nah ini memang apakah kemudian harus atau perlu gitu, Mbak Miftah, peran pria dalam KB ini? Peran pria dalam KB ini sangat-sangat perlu ya, walaupun mungkin banyak yang beranggapan bahwa KB ini urusan wanita, urusan ibu. Jarang sekali kita temui kalau program KB yang diundang laki-laki ini jarang. Yang datang biasanya yang datang ke Bu Bidan itu juga ibu, bapaknya enggak nongol. Iya. Posyandu saja juga ibu. Iya. Iya betul. Jadi sangat penting juga ya. Sangat-sangat penting lah, karena ya keluarga ini tidak lengkap kalau tidak adanya pria. Peran pria ini sangat harus juga dibarengi gitu ya. Iya, jadi harus tidak hanya peran ibu tapi juga peran bapak. Iya. Untuk KB ini. Dan dari Kecamatan Tembelang, dari Tembelang sendiri bagaimana untuk kalau dikatakan persentase peran prianya di Tembelang, apakah antusias atau sampai seberapa itu? Kalau di Kecamatan Tembelang sendiri berawal dari ini ya, kalau kader KB juga identik dengan perempuan. Nggak ada kader KB kita mencari yang laki-laki. Itu susah. Kayaknya nggak mau kayaknya mana. Tapi ada beberapa kecamatan yang saya akui memang bagus. Mungkin di Mojo Agung ada ya? Ada, kalau untuk Mojo Agung ada. Tapi beberapa kecamatan itu ada. Saya dulu kan juga pernah di Kesamben. Itu kader laki-lakinya itu ada sekitar 4 orang waktu itu. Wah, lumayan. Dari ada 4? Iya, dari 14 desa, 4 atau 3 ya. Dari 14 desa itu yang PPKBD-nya itu laki-laki. Itu dulu pas nge-hire pertama siapa Mbak Nur? Maksudnya gimana? Yang mengajak gitu yang dulu. mengajak. Nah ini saya belum menjadi waktu itu saya belum di situ ya. Iya, saya di situ sudah PPKBD-nya sudah ada laki-laki. Paling tidak ketika ada laki-laki gitu ya, kader laki-laki kemudian memberikan semacam penyuluhan lah ya. Jadi untuk bagaimana peran pria supaya juga ikut dalam partisipasi ini. Kalau laki-laki sama laki-laki ngobrolnya kan lebih enak gitu. Sambil ngopi-ngopi. Sambil ngopi-ngopi. Daripada kalau kita mendekati para bapak belum tentu mereka nyaman juga gitu ya. Nah ini berarti kalau selama ini mungkin diperbandingkan gitu di Mojo Agung sendiri ada peran pria ini, apakah lebih antusias gitu respon mereka? Sama saja sepertinya. Kalau di Mojo Agung juga jumlah peran pria itu kan kalau di kita kan ada kondom sama vasektomi atau MOP. Nah itu jumlahnya juga sangat sedikit. Ini tadi saya sempat melihat apa aja Pak Nur ya?
Kondom, sama MOP. MOP itu vasektomi. Vasektomi itu. Yang untuk laki-laki. Yang untuk laki-laki. Itu dulu sementara gitu ya. Iya. Vasektomi ini yang pakai operasi itu. Kalau di wanita itu steril itu loh. Oh, diputus gitu. Kayak begitu ya. Iya, di saluran vas deferensnya untuk kalau pakai KB kalender itu enggak ya? Kalau peran KB pria sebenarnya selain yang kondom sama vasektomi ini yang modern ada juga yang tradisional itu melalui pantang berkala yang kalender itu tadi sama ini senggama terputus atau istilahnya coitus interruptus. Oh iya. Itu juga di luar. Iya, di luar. Di luar. Kalau istilahnya dalam agama Islam mungkin azl itu Itu juga termasuk salah satu peran pria, perlu kerjasama dari bapak ngoten nggih. Kalau saya pengen tahu kalau di lapangan bagaimana Mbak Nur ya di Mojo Agung ini? Ininya prakteknya. Sementara ini kita memang kalau untuk KB prianya sendiri yang memberikan ini itu kita ke kader nggih. Cuma nanti kadernya yang menyampaikan ke masyarakat. Paling kalau pas ada, mungkin kalau kita langsung ke bapak-bapaknya, mungkin pas ada forum di kecamatan atau di desa yang di situ hadir, biasanya pas kegiatan rapat desa. Oh, dibarengi sama kegiatan rapat desa, nyelip di situ. Karena kalau ngumpulin bapak-bapak ya, kemudian hanya untuk memberikan penyuluhan tentang KB ini kan memang agak susah. Apalagi kalau posisi siang atau pagi kan banyak yang bekerja. Itu susah. Oh, gitu. Jadi kalau ada acara atau apa gitu disempatkan untuk nyelip di situ. Nah, ini kalau program dari penyuluh KB sendiri untuk peran pria dalam KB dan kesehatan reproduksi selama ini yang dilakukan selain penyuluhan apa? Membagikan kondom atau mungkin apa gitu? Boleh saya jawab ya. Kalau untuk yang peran dari dinas sendiri ya, ini terus sekali selain penyuluhan kan bermacam-macam ya, Bu. Ada yang melalui cara langsung maupun yang tidak langsung. Ya, kalau yang penyuluhan langsung biasanya ada mobil penyuluhan ya, Mupen itu. Itu untuk keliling-keliling, kemudian untuk mencari menggaungkan lah istilahnya bahwa ini KB ini bla 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 seperti itu. Kemudian untuk yang KB prianya sendiri ini sebenarnya peminatnya karena memang sedikit ya. Ke kondom saja kalau kemarin ini hanya 315. Itu untuk peserta yang baru. Itu di wilayah di wilayah kabupaten ini per bulan Mei 2021. Berapa? Untuk yang kondom 315 ini per bulan Mei. 315. Iya, itu yang peserta KB baru. Yang peserta KB barunya. Untuk saat ini mungkin kan kalau kondom banyak yang lepas pakai ya, kadang pakai kadang enggak itu. Ini dia yang 315 ini diketahui dari mana? Kita setiap bulan laporan dari kader. Dari kader ini laporan menggunakan apa, KB apa, tapi tidak bisa secara pasti benar karena memang lepas pakai, kadang pakai, kadang lepas. Bulan ini pakai, bulan depan kadang tidak. Bahkan masuk ke sini, masuk yang 315 ini yang lepas pakai ya. Ya, yang untuk data sementara ini yang sampai termasuk bulan Mei. Sedikit apa bagaimana, Mbak? Sedikit kalau sedikit untuk ya. Kondom, iya. Kalau dibandingkan dengan daerah lain, selain Jombang mungkin? Kalau selain Jombang, ya sedikit ya. Sedikit. Jombang lebih sedikit. Ya tidak terlalu sedikit juga. Pada posisi tengah-tengah. Oh iya, berarti kurang lebih sama lah. Jombang itu ini tadi saya lihat ya, Mei per Mei itu kalau data dari Mbak Mita itu kan peserta KB baru. Ya, KB barunya. Nah, yang ini di saya ini peserta KB aktif. Jadi yang masih menggunakan. Itu sekitar 431 untuk MOP atau ini apa namanya vasektominya. Terus kemudian untuk kondomnya itu
sejumlah 4.509 dari seluruh peserta. Kalau misalnya di persentase MOP sama kondom untuk seluruh peserta KB prianya itu hanya 2,7% dari seluruh peserta KB semua yang ini jenis kan semua KB kan ada semua. implan IUD, jadi semua jenis itu yang pria tadi hanya 2,7%. Tapi memang kan karena kebanyakan yang ada itu ibunya ya yang memakai ibunya. Yang memakai ibunya. Iya. Jadi persentase segitu itu apakah dinilai masih kurang banyak atau ya sudahlah kalau memang ibunya sudah KB gitu? Kurang ya. Kurang ya. Iya, karena sangat kita untuk beberapa tahun ini malah vasektomi itu nggak ada pesertanya di Kabupaten Jombang ini. Oh gitu. Karena nggak ada pesertanya. Di Tembelang kosong. Tembelang kosong. Kosong, hanya yang aktif hanya 2. Vasektomi ini kan sudah paten apa dibilangnya ya. Sudah nggak bisa lagi untuk istilahnya memiliki anak lagi. Secara teori memang 99%. Nah, itu nanti kan tidak memang akan. harus ada kriteria ya kalau untuk vasektomi ya. Jadi apalagi kalau masih muda gitu yang potensi untuk pengen punya anak lagi kan Nggak boleh jelasnya. nggak boleh ya memang. Iya, ya. ada ketentuan. Kriterianya seperti apa, Mbak Mita, kalau yang dianjurkan untuk vasektomi? Kriterianya biasanya yang memang dari secara medis dia sehat, kemudian diperbolehkan, kemudian dari segi usianya juga istrinya ya, istrinya mungkin sudah bukan usia istilahnya yang resiko untuk hamil. Resiko untuk hamil. Iya. Kemudian anaknya juga sudah banyak seperti itu. Sudah istilahnya sudah lebih dari 2. Lebih dari 2. Berarti ini ditekankan lebih ke istrinya berarti. Iya, kan kalau usia subur kan juga dilihat kan dari istrinya. Iya. Kalau untuk prianya sampai usia berapapun iya masih bisa gitu ya. Istrinya masih muda saja masih bisa ya. Gitu ya. Jadi tergantung dari istrinya, usianya paling enggak sudah rawan untuk hamil lah gitu. Biasanya dioperasi, Mbak Miftah? Vasektomi. Iya, kan metode itu metode operasi. Mungkin yang kemudian orang akhirnya maju mundur kan. Iya, karena juga yang di kecamatan saya ini hanya 2 yang masih menggunakan metode vasektomi, itu pun sudah tua, sudah sepuh. Dan memang kan kemarin dari dinas juga disarankan untuk membentuk kelompok pria ya, kelompok KB pria. Ada kelompok KB pria, tapi kalau di Kecamatan Tembelang sendiri kurang berjalan efektif. Berjalan efektif karena ya memang pesertanya sudah kakek-kakek ya, sudah tua-tua ya. Itu terakhir pelayanan untuk vasektomi yang secara massal itu tahun berapa? Ada vasektomi massal? Ada. Itu jauh sebelum saya, mungkin jauh sebelum tahun 80-an ya kalau nggak salah. 90-an 80 itu sebelum saya jadi penyuluh KB. Jadi penyuluh KB yang senior itu menceritakan bahwa dulu memang ada. Dan bahkan ada dokter yang di Kabupaten Jombang ini sendiri, kebetulan ada di dinas di Puskesmas Tembelang, kepala Puskesmas Tembelang ini yang dilatih untuk vasektomi dari provinsi. Hanya 1 dokter ini yang masih ada. Loh, berarti kalau sekarang ini mungkin ada yang pengen gitu vasektomi, itu ada dokter tertentu yang? Iya, kan harus ada pelatihan dulu, harus mengikuti. Kalau yang MOW atau tubektomi kan banyak ya dokter kandungan yang sudah terlatih. Tapi kalau untuk vasektomi ini tidak semua dokter. Iya. Saya pikir kalau dokter kandungan oke aja gitu. Enggak semuanya. Iya, kan kemudian ini juga karena kan kita data kemarin sempat sebelum Pak Edi Suyanto pensiun, nah itu pingin menggerakkan vasektomi lagi, tapi kita menunggu bagaimana sikap dari masyarakat, apakah antusias, berminat atau tidak. Nah, kalau ternyata dari Tembelang sendiri
kurang berminat ya. Banyak kan anggapan bahwa sama, sama. Jadi responnya sama ya, hampir semua Satu Njomo sepertinya sama. Minatnya itu kurang. Ya mungkin karena banyak kan kalau mau vasektomi kan pertama mungkin takut karena melalui prosedur operasi. Orang sakit dengar kata operasi aja belum tentu mau gitu. Kemudian lagi ada mungkin takut nanti kalau habis vasektomi kok ndang impoten atau apa. Akhirnya begitu. Takutnya seperti itu. Kemudian ada yang menganggap kayak dibiri. kebiri. Sama hampir seperti itu. Jadi ketakutan itu masih membayang di masyarakat itu seperti itu. Nah, ini tentu peran jenengan ini ya. Kemudian harus kayaknya ngeden ya, Pak. Iya, kemarin juga saya pernah ngobrol sama kebetulan dokter Pugu ya, kepala Puskesmas Tembelang. Pak, saya ada pesan dari dinas ini. Kan panjenengan yang dulu dilatih untuk vasektomi. Terus nanti kalau misalnya dokter Pugu yang dulu. Yang dilatih dulu dokter Pugu. Iya, dokter Pugu. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada yang berminat, kemudian jenengan siap melayani? Terus, jawabannya seperti apa? Mbak, saya sudah lama sekali tidak melakukan ini. Jadi saya kalau misalnya melakukan lagi kayaknya butuh pendampingan dari yang sudah sering dilatih, yang sudah pengalaman. Jadi perlu ada pendampingan. Nah, kalau misalnya minta pendampingan dari provinsi kan juga itu butuh anggaran juga kan, Bu ya. Jadi kalau misalnya peminatnya banyak sih enggak apa-apa. Kalau peminatnya yang sedikit ya sayang juga. Biasanya alternatif ketika karena memang kendala ya kayaknya ya vasektomi ini. Bayar enggak, Mbak? Bayar enggak? Kalau yang biasanya kalau massal itu bisa diklaimkan. Oh, bisa diklaim. Iya, kalau dulu bisa diklaimkan. Atau BPJS? BPJS tidak mengcover, tidak mengcover. Oh, iya. Sama MOP pokoknya KB tidak mengcover BPJS. Yang MOW sama MOP ya, tidak mengcover. Kalau yang untuk IUD, untuk implan masih untuk suntik masih. Karena mungkin tidak, kalau MOW saja 2,5 ya. Jadi enggak di 2,5 itu terakhir kali saya mengirimkan aseptor untuk yang MOW itu Februari 2020 sebelum pandemi. Setelah itu kan April sudah mulai pandemi. Nah, itu kan akhirnya alternatifnya ya MOW itu mungkin ya. Ya, kalau untuk mengakhiri, kalau untuk memang benar-benar mengakhiri vasektominya tidak bisa dilakukan. Iya. Ya, akhirnya disarankan untuk di MOW-nya. Iya. Kalau yang untuk mengakhiri kehamilan kan solusinya seperti ini. Solusinya akhirnya. Kalau tidak bisa untuk memakai IUD, tidak bisa memakai hormonal ya akhirnya ke ibunya lagi ya yang harus berkorban ya. Padahal pinginnya yang ya nasib wanita kayak nggak begitu ya. Karena kodratnya wanita gitu ya, melahirkan 9 bulan. Iya, melahirkan 9 bulan. Atau mungkin tapi kalau kondom memang dikhawatirkan itu pakai iya gitu. Iya. Kegagalannya gitu. Lebih besar. Lebih besar. Kalau kondom itu. Nah, untuk kesehatan reproduksi Mbak Nuria, kalau di Mojo Agung ini ada banyak kasus tidak untuk kesehatan reproduksi wanita ini? Pria untuk kesehatan reproduksi sebenarnya sama. Kalau kasusnya sih sepertinya tidak terlalu muncul di permukaan karena memang jarang sekali kalau untuk pria. Kemudian ke puskesmas. Ini yang dimaksud kesehatan reproduksi pria ya? Iya, pria. Untuk ke puskesmas sekedar memeriksakan kesehatan reproduksinya. Itu sangat jarang sekali. jadi untuk mengetahui jumlahnya ini sepertinya masih samar-samar. Kalau tadi dikatakan partisipasi pria dalam KB ini memang sangat rendah ya. Jadi selain faktor mungkin karena ya kayaknya malu untuk
periksa kalau memang ada masalah kesehatan reproduksi. Biasanya pria malu ya, nggak mau, atau mungkin malah nggak mau orang periksa ke dokter juga mungkin malu gitu. Selain itu apa biasa faktor yang terjadi gitu? Apa ya? Faktor itu memang pemahaman kan, tadi ya, pemahamannya yang memang kurang tadi, kurang ada kesadaran. Iya, kurang ada kesadaran juga. Kemudian banyak sekali ya tadi, budaya juga kan pengaruh juga, adat istiadat. Iya, adat istiadatnya kan kalau Jawa kan bagaimana ya? Wanita, iya. Wanita yang Saya kemarin saja susah. Ini kan ada kemarin sempat sebelum pandemi ini sempat ada uji klinis pil KB pria. Oh, yang dari Gandarusa. Oh, ada ya. Tapi belum beredar secara umum. Masih uji klinis ini dari Universitas Erlangga. Pil KB pria. Pil KB pria. Ini itu dari sama hormon gitu. Hormonal juga, tapi dari herbal karena dari herbal. dari tanaman Gandarusa yang dari Papua itu. Ya, itu. Jadi tertarik. Tapi saya juga susah nih cari calon untuk uji klinis, padahal untuk uji klinis sendiri ini malah setiap bulannya itu dikasih kompensasi. Oh iya. Jadi misalnya selama 12 bulan nanti uji klinis ini setiap bulan mendapatkan kompensasi. Dari yang produksi siapa? Ini kan penemuan ya, penemuan hasil uji coba dari mahasiswa Universitas Erlangga. UNER. Iya, UNER sama ya PT untuk obat lah. Sebutkan nama. Itu iya. Oh gitu, jadi kerjasama. Ya, kemudian sama Dinas BKKBN juga, jadi di setiap kabupaten itu dari herbal. Bahannya apa? Dari Gandarusa tadi. Gandarusa itu apa sih? Gandarusa tanaman Gandarusa. Iya. Oh, pernah tahu. Di Papua. Papua yang paling banyak. Dari Papua, makanya orang Papua itu KB-nya enggak usah KB yang lain ya, Pak. Pakai dibuat masak. Dibuat makanan ya kalau yang di berarti apa cara kerjanya dia menghambat atau tidak menyuburkan punya pria atau gimana? Iya, ya memang menghambat kesuburannya. Oh, gitu. Sendiri. Cuman ini tadi saya tanyakan kelanjutannya ini datanya. Untuk uji klinis yang kemarin itu katanya banyak yang gagal gitu. Oh, banyak yang gagal. Iya, masa hamil aja gitu. Tetap hamil aja. Mungkin untuk kelanjutannya kurang tahu nggih, mungkin menunggu penelitian lagi. Karena yang kemarin itu banyak yang gagal, mungkin perlu gagalnya ini lagi hamil. Gagalnya hamil. Kalau gagalnya tembelang ini bukan hamil karena mengundurkan diri, tidak mau meneruskan lagi itu. Oh, nggak mau. Dengan khawatir ada efek apa gitu ya? Ya memang sudah kalau sudah ada efek seperti itu. Katanya mengantuk atau apa ngantuk. Gitu. Iya, efeknya gitu. Akhirnya tidak mau melanjutkan. Takut kenapa-napa gitu. Jadi ya semoga saja penelitiannya lebih ditingkatkan lagi, lebih ini lagi. Iya. Biar bisa diperdalam lagi gitu. Kalau ada PKB pria ya enak lah, lumayan. Tapi laki-laki juga kalau minum untuk setiap hari minum ya kayaknya harus diingatkan dulu ya, nanti bisa-bisa nanti geger sama ibunya gitu yang ingatkan. Iya, orang ibu aja kadang-kadang juga ini ibu aja lupa. Pakai alarm. Iya, agak ribet ya. Tapi ya, memang kalau kita bicara seputar kesehatan peran pria dalam KB, kemudian juga kesehatan reproduksi, ini masih belum familiar untuk kita gitu, karena biasanya yang ber-KB itu adalah wanita. Kalau pria ya susah, mungkin agak susah gitu. Karena pilihannya juga banyak wanitanya, pilihan ber-KB-nya kan banyak wanitanya. Pilihan ber-KB juga banyak wanitanya. Sedangkan yang laki-laki hanya vasektomi sama kondom. Mungkin untuk peran untuk yang saat ini sementara mungkin bapak mungkin untuk mengingatkan istrinya, Bu, gak wae ngombe obat, mungkin waktunya suntik, mungkin untuk sementara kalau misalnya yang KB tetap
ibunya paling tidak bapaknya memberi dukungan mengantarkan ke fasilitas kesehatan atau mengingatkan waktunya kembali seperti itu. Iya, karena istilah yang soro ya ibunya gitu. Jarang Bu ada bapak yang mengantarkan istrinya, misalnya kita ada pelayanan IUD atau implan. Kebanyakan itu mereka datang sama kader atau datang sama tetangganya. Sama dukungan suami ini sangat pengaruhnya nih. Alasannya ya mungkin kerja seperti itu. Atau udahlah ibunya berangkat aja sendiri. Iya, ada yang juga yang ya mungkin malas lah untuk nganti ibu-ibu di sana gitu. Banyak ibu-ibu. Iya. Tapi memang pernah kemarin ketika kegiatan Bulaga di Tembelang itu ada satu bapak yang ngantarkan karena memang punya anak balita ya. Ibunya mau pelayanan implan di kecamatan. Kebetulan pelayanannya difokuskan di kecamatan Tembelang memakai bis pelayanan KB yang ada yang dari dinas. Kemudian ada satu orang bapak yang mengantarkan istrinya. Itu sangat jarang sekali itu. Kemudian itu diekspos Bu. Jadi ketika ibunya atau kalau dilayani atau ibunya sedang ada banyak motivasi dari bapak-bapak ini untuk melakukan hal yang sama. Ayahnya yang gendong, bapaknya gendong anaknya. Iya, anaknya dua kan, yang masih bayi sama usia 2 atau 3 tahun lah gitu. Bapaknya tapi alhamdulillah masih muda juga bapaknya. Padahal masih muda. Iya. Kan yang masih muda mau. Biasanya ibunya yang bingung nitipin ke mbahnya. Iya, biasanya ke mbahnya gitu, atau ngajak kader, biasanya kader yang gendong. Ini enggak. Suaminya sendiri. Baguslah. Suaminya yang datang ini ya Allah. Baru kemarin itu kegiatan Bulaga baru ada. Iya, dari kemauannya juga. Kemauannya juga. Tapi memang dari dasarnya memang kalau saya tanya tetangganya, loh memang Bu, apapun itu selalu dibantu kegiatan di rumah. Nggak misal, yang ibunya tadi ternyata nggak masak pun kalau ibunya repot ya dilanjutkan sama suaminya gitu. Siapa yang nganggur ya, siapa yang itu. Wow, itu bener, itu jarang sekali ya jiwa seperti itu. Harusnya begini yang diviralin ya, supaya dicontoh sama suami-suami yang lain di luar gitu. Misalnya ada vasektomi yang gratis atau saya nanti target itu ya target bapaknya itu ya enak ya, nggak kasihan ini nanti anaknya masih 2 nih, nanti kalau udah usianya resiko hamil nanti mudah-mudahan vasektomi bisa dilayani secara gratis di Jombang karena selama ini belum bisa ya karena dinas masih mengusahakan itu tadi yang melayani ini loh, yang tidak yang belum ada itu. Oke, ini mungkin yang terakhir ya Pak Miftah dan Mbak Nur ya, apa target ke depan nanti supaya ini bisa berhasil gitu, supaya peran pria dalam KB ini lebih bisa masuk ke kita gitu. Apa yang dilakukan? Kalau selama ini kita mengusahakan ini bapak-bapak yang sudah MOP, yang sudah vasektomi, kita buatkan semacam perkumpulan enggak tadi ya, perkumpulan untuk mengajak sesama bapak-bapak menjadi sponsor ini aku MOP seperti itu. Tapi sepertinya masih ya itu tadi kurang berjalan mungkin karena yang bapak-bapaknya mungkin bertahap gitu ya Mbak. Kalau dari Tembelang sendiri, Tembelang sih pengennya solusinya ke depan ini berawal dari kita yang KB ini, pria ini kita gaungkan ke perangkat desa atau ke kader. Kalau paling kita bisa dari perangkat desa. Dari perangkat desa. Jadi kalau misalnya kemarin ya pil Gandarusa itu juga saya inginnya perangkat desa dulu gitu. Tapi kayak mesti diselesaikan dulu. Iya, tapi kan belum selesai. belum selesai uji klinisnya. Masih hamil aja. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Iya, bisa berhasil. Dan nanti bisa. Di beberapa kabupaten berhasil pil Gandarusa, ada yang berhasil. Berarti ada sesuatu yang jadi kan masih diteliti lebih lanjut lagi. Atau mungkin ya itu tadi agak kurang telaten
minumnya atau gimana kan masih belum tahu ya. Perlu diteliti diteliti lagi ini kenapa gitu. Iya, ini saya juga sedang mengumpulkan yang 2 orang yang di Tembelang ini kan masih vasektomi 2 orang ini dari Mojokerapa itu. Kita gimana sudah kakek-kakek. Kalau memberikan penyuluhan pun juga mereka banyak kan gimana Bu, nggak bisa gitu. Tapi kalau kita coba ada lagi itu, kita perangkat desa dulu, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat itu yang lebih bisa dipercaya ya, gitu, lebih bisa mengajak dan lebih mudah gitu. Oke, ada yang ditambahkan? Ini aja, kalau secara ideal itu peran pria dalam KB dan kesehatan reproduksi itu harus kayak apa? Nanti mungkin bisa disampaikan diajarkan atau himbauan lah, monggo. Himbauannya untuk pria gini, bahwa memang berumah tangga memang dalam program KB urusan mengurus anak, mendidik anak, kemudian itu hanya bukan urusan wanita saja gitu. Ini bapak atau yang perempuan, yang laki-laki, pria ini juga termasuk di dalamnya, memiliki tanggung jawab yang sama. Kesetaraan gender ini harus tetap kita gaungkan. Jadi KB ini bukan hanya milik atau diperuntukkan hanya untuk ibu, tapi pria ini sangat diperlukan juga, baik dari segi yang pemakai KB-nya sendiri ataupun hanya dalam dukungan saja dalam ber-KB untuk istrinya, untuk pasangannya itu. Apalagi kalau pria juga ber-KB kan. Itu malah suka ya, malah senang. malah bagus, malah lebih bagus. Ditambahkan Mbak Nur ya? Kurang lebihnya sama sepertinya. Paling tidak ada kesadaran dari pria, bapak-bapak, bahwa rumah tangga itu tidak hanya tanggung jawab dari satu sisi. Kan kita kebanyakan kalau di Indonesia itu perempuan saja yang untuk urusan domestik, udah kadang budaya kayaknya. Kalau nah, kenapa sekarang tidak kita budayakan bahwa laki-laki juga ngurus rumah tangga dan ber-KB juga gitu. Paling tidak ada kerjasama antara suami istri karena itu nanti juga untuk anak-anak juga punya berdua maksudnya bikinnya berdua otomatis mendidiknya juga berdua bikinnya berdua mendidiknya juga berdua ngeramutnya berdua itu. Jadi jangan hanya mengandalkan atau opo jare ibu seperti itu. Nanti kalau ada kesalahan, ada apa, ibu lagi seperti itu. Jadi ada keseimbangan. Begitu. Oke, matur nuwun Mbak Miftah, Mbak Nuria sudah hadir untuk hari ini. Insyaallah nanti ada kesempatan lagi yang ngobrol. Oke, dan Sobat Santri terima kasih untuk yang selalu setia bersama kita di Hari Jumat Radio Suara Tebuiran. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.